Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas satu hal yang mungkin banyak dari kalian kagak kepikiran. Bang, kok Honda kayaknya mah nggak terlalu fokus ya dengan motor 2 tak yang bahkan dari awalnya nongol baik ini motor kagak terlalu untuk tertarik ikut di segmen motor kelas 2 tak, apalagi motor bebek 2 tak. Sekarang kalau misalkan yang ngomongin produsen yang lain kan motor bebeknya 2 taknya itu kan banyak, apalagi sampai ke motor sport. Ya meskipun emang Honda juga bikin motor 2 tak varian sport dan bebeknya, tapi tidak bisa sedominan Yamaha dan Suzuki. Soalnya kalau misalkan yang ngomongin Yamaha dan Suzuki, justru mereka sukses dengan model-model F1 ZR dan Satria. Lalu sebenarnya apa alasan dibalik keputusan Honda ini dan bagaimana perbandingannya dengan motor bebek 2 tak produsen lain? Langsung kita bahas dah ya. Tapi ya kalau ngomongin sinopsis intinya mah kan kita tahu ya motor 2 tak mah kan kenceng. Sedangkan Honda kan kagak demen motor yang kenceng-kenceng. Mereka mah demennya yang santai-santai, lemot baik, orang target marketnya bapak-bapak. Buat kalian yang follow IG Ripan, nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh Bujang. Pertama, Ripan bakal jelasin terlebih dahulu tentang sejarah motor bebek 2 tak di Indonesia. Motor bebek 2 tak sempat menjadi primadona di Indonesia, terutama pada dekade tahun 90-an hingga awal 2000-an. Pada masa itu, motor bebek 2 tak seperti F1 ZR, Suzuki Satria 120 menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna motor. Motor bebek 2 tak dikenal karena mesinnya yang ringan dan cepat dan memiliki akselerasi yang agresif serta konsumsi bahan bakar yang efisien. Di zamannya ya Namun ada satu hal yang membuatnya populer, yaitu suara ngebacot mesin 2 tak yang khas. Jadi disertai dengan asap beban putih dari knalpotnya. Namun ya dengan meningkatnya kesadaran tentang lingkungan dan regulasi emisi yang semakin ketat, motor 2 tak mulai dipandang negatif karena dampaknya terhadap polusi udara. Harusnya di zaman sekarang yang serba canggih, serba modern, harusnya gak ada lagi deh orang-orang yang kopdaran kumpul-kumpul di lapang buat geber-geber motor kagak jelas. Di sisi lain, motor bebek 4 tak lebih diterima karena performanya yang lebih ramah lingkungan. Lalu mengapa Honda lebih memilih untuk fokus pada motor bebek 4 tak dan tidak terlalu fokus pada motor 2 tak seperti Yamaha dan Suzuki? Alasan yang pertama itu adalah karena strategi Honda yang fokus pada 4 tak dan teknologi inovatif. Meskipun teknologi 4 tak Honda apa sih di motor sekelasnya dengan udah lanjut dulu ya. Honda sebagai salah satu produsen motor terbesar di dunia memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengembangan motor di Indonesia. Salah satu alasan utamanya mengapa Honda tidak begitu berfokus pada motor bebek 2 tak adalah karena fokus mereka pada teknologi mesin 4 tak yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Honda dikenal sangat memperhatikan standar emisi dan keberlanjutan, dan sejak awal 2000-an mereka mulai fokus mengembangkan motor 4 tak sebagai solusi jangka panjang. Lalu Honda sangat sadar akan regulasi emisi yang semakin ketat dan motor 4 tak memiliki keunggulan dalam hal efisiensi bahan bakar dan rendahnya polusi gas buang, yang sebenarnya ini sejalan dengan komitmen Honda untuk menghadirkan produk yang lebih ramah lingkungan. Misalnya motor bebek 4 tak seperti Supra X dan Revo yang sekarang sangat laris di Indonesia karena mesinnya yang sangat halus, efisien dan lebih tahan lama dibandingkan dengan motor 2 tak. Selain itu, Honda memiliki keunggulan dalam teknologi inovatif. Mereka memperkenalkan mesin dengan sistem injeksi bahan bakar seperti PGM-FI yang semakin meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Teknologi ini menjadi alasan mengapa bebek 4 tak Honda sangat populer di Indonesia karena performanya yang optimal dengan konsumsi bahan bakarnya yang lebih irit. Ya ngomong-ngomong gitu baik mah ya Yamaha sama Suzuki juga punya motor FI, tapi motor 2 tak juga masih banyak mereka produksi.
Lalu kalau misalkannya kita komparasi perbandingan dengan Yamaha dan Suzuki, berbeda dengan Honda, Yamaha dan Suzuki memiliki pendekatan yang bisa dibilang lebih beragam dalam produk motor mereka. Yamaha misalnya motor 2 tak legendaris seperti F1 ZR yang dikenal dengan kecepatan akselerasi yang luar biasa dan desain yang sangat populer di kalangan pecinta motorsport. Yamaha F1 ZR adalah motor bebek 2 tak yang dirancang untuk performa tinggi dengan mesin 2 tak yang sangat responsif. Pada masanya, motor ini menjadi simbol kebebasan berkendara serta menjadi favorit di kalangan anak muda. Ya, meskipun sekarang sudah tidak diproduksi lagi, F1 ZR masih memiliki banyak penggemar setia yang merawat motor ini dengan sangat baik. Sedangkan Suzuki tidak ketinggalan dengan motor 2 tak seperti Satria 120. Suzuki Satria 120 adalah motor bebek 2 tak yang terkenal dengan desain yang lebih sporty dan mesin yang bertenaga. Keunggulan dari Yamaha dan Suzuki dalam memproduksi motor bebek 2 tak adalah bahwa mereka memanfaatkan karakteristik motor 2 tak yang ringan dan cepat untuk menarik segmen pengendara yang lebih muda dan mereka yang suka memodifikasi dan performa. Motor seperti F1 ZR dan Satria juga memberi sensasi berkendara yang lebih agresif dan cocok untuk balap. Tapi kenapa gitu Honda memilih untuk tidak bersaing langsung dengan Yamaha dan Suzuki dalam kategori motor bebek 2 tak? Salah satu alasan utamanya adalah bahwa Honda sudah memiliki strategi jangka panjang yang lebih berfokus pada pengembangan motor dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan berfokus pada motor bebek 4 tak, Honda ingin memastikan bahwa mereka tetap berada di garis depan dalam hal efisiensi dan kebutuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Selain itu, Honda juga memiliki kekuatan di pasar skutik yang terus berkembang pesat di Indonesia. Skutik Honda seperti Beat dan Vario jauh lebih populer dibandingkan bebek 2 tak berkat kenyamanannya untuk digunakan sehari-hari dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Meskipun bukan yang pertama juga Honda bikin motor matic kocak. Nah, dengan semakin populernya skutik, Honda lebih memilih untuk berfokus pada segmen ini yang memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi ya, meskipun Yamaha dan Suzuki memiliki legasi motor bebek 2 tak yang kuat di Indonesia dengan model-model seperti F1 ZR dan Satria, Honda memiliki pendekatan yang berbeda dengan fokus pada motor bebek 4 tak yang lebih ramah lingkungan dan efisien serta dominasi skutik. Honda lebih memilih untuk mengembangkan produk yang berfokus pada teknologi dan kebutuhan pasar masa depan. Sebenarnya, keputusan Honda ini tentu saja berakar dari visi jangka panjang mereka untuk menghadirkan produk yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan relevan dengan perubahan regulasi yang semakin ketat. Apapun pilihan motor kalian, yang pasti nih ya, industri sepeda motor Indonesia akan terus berkembang terlepas dari Honda, Yamaha, dan Suzuki. Intinya mah sudah ya, kagak mau terlalu ngerosting, ini mah kita edukasi dulu bae dah ya.